Ketika kita memikirkan pesawat tempur masa depan, kita sering membayangkan pesawat yang bergerak begitu cepat hingga tak terlihat oleh mata telanjang, menggunakan senjata yang sangat mematikan dan begitu siluman sehingga targetnya tidak pernah melihatnya datang. Pada kenyataannya, generasi pesawat yang akan datang sebagian besar akan mengalami peningkatan di bidang peperangan elektronik, kemampuan sensor, dan dukungan drone. Poin terakhir itu dikenal sebagai konsep Loyal Wingman. Pesawat tanpa awak yang bertindak sebagai perpanjangan tangan atau bisa dibilang perpanjangan sayap dari pesawat tempur, memperluas bidang penglihatan mereka jauh melampaui jangkauan visual, membimbing rudal mereka, dan jika diperlukan, menerima serangan untuk pesawat berawak. Dengan puluhan desain yang memasuki tahap pengujian mendalam di seluruh dunia saat ini, kini semakin jelas bahwa konflik di masa depan yang tidak terlalu jauh akan menyaksikan penggunaan pesawat tanpa awak untuk mendukung pesawat utama. Hal ini bisa sepenuhnya mengubah pertempuran udara seperti yang kita kenal selama ini. Dari konseptualisasi hingga kenyataan. Desain, pengadaan, dan peran Loyal Wingman, sebuah doktrin. Saat ini ada dua perkembangan utama dalam apa yang biasa kita sebut sebagai teknologi drone. Salah satunya adalah munculnya senjata otonom mematikan atau sederhananya drone mematikan, yang memiliki tingkat otonomi tinggi dan mampu bertindak secara mandiri di medan perang. Namun kita tidak akan terlalu banyak membahas tentang hal itu karena kami baru saja merilis video khusus mengenai topik tersebut, dan Anda dipersilakan menontonnya jika ingin tahu lebih banyak. Tapi tentu saja, setelah menonton video ini, saya butuh jam tayang dari Anda. Terima kasih banyak. Perkembangan besar lainnya dalam dunia drone adalah munculnya pesawat tempur kolaboratif, yang juga dikenal sebagai CCA, atau lebih keren lagi dikenal sebagai Loyal Wingman. Istilah itu memang terdengar lebih keren. Istilah itu memang lebih mudah diucapkan daripada pesawat tempur kolaboratif. Tapi Anda tahu sendiri, Angkatan Udara Amerika Serikat memang suka dengan penamaan resmi. Sekarang, konsep Loyal Wingman adalah langkah logis dalam perkembangan doktrin militer. Dan ini adalah sesuatu yang sudah dipikirkan selama beberapa dekade. Konsep ini sudah lama dikembangkan secara perlahan di laboratorium teknik selama beberapa tahun terakhir. Drone awalnya digunakan sebagai platform pengawasan dan penyintaian, mengumpulkan informasi tentang musuh, dan pada awalnya mereka bahkan belum cukup baik untuk sepenuhnya menggantikan pilot manusia. Kemudian kemampuan mereka dikembangkan lebih lanjut dan penggunaannya dalam pertempuran pun dimulai. Beralih ke invasi Rusia ke Ukraina dan berjam-jam rekaman pertempuran menunjukkan drone digunakan oleh kedua belah pihak untuk segala hal, mulai dari pertahanan titik anti-infanteri hingga serangan jarak menengah dan jauh terhadap fasilitas produksi dan kendaraan lapis baja berat. Dengan bertahun-tahun pengembangan intensif dan inovasi mesin AI yang sangat canggih, drone saat ini memiliki tingkat otonomi yang dulu hanya dibayangkan oleh para pengembang paling ambisius beberapa dekade lalu. Beberapa di antaranya seperti Expat yang merupakan desain sangat otonom lainnya yang baru-baru ini kami publikasikan videonya, menunjukkan tingkat otonomi yang luar biasa, yang mencakup kemampuan untuk lepas landas dan mendarat tanpa bantuan, merencanakan rute penerbangan sendiri, mengenali dan menyerang target secara otonom, dan masih banyak lagi. Hal-hal menakutkan seperti itu. Desain seperti Expat dan setidaknya ada belasan lainnya yang sedang dikembangkan di seluruh dunia saat ini, semuanya semakin mendekati peran pendukung dalam apa yang disebut kerjasama antara sistem berawak dan tak berawak, yang juga dikenal sebagai MUMTI. Definisi resmi MUMTI menurut Pusat Keunggulan Penerbangan Angkatan Darat AS menyatakan bahwa ini adalah, kutip, penggunaan secara sinkron antara prajurit, kendaraan udara dan darat berawak dan tak berawak, robotika, dan sensor untuk mencapai pemahaman situasi yang lebih baik, daya hancur yang lebih besar, dan peningkatan kemampuan bertahan hidup. Tutup kutipan. Sekarang, terkait dengan topik yang sedang dibahas, kita bisa mengatakan bahwa kerjasama antara sistem berawak dan tak berawak adalah sebuah konsep dalam penerbangan tempur, di mana pesawat generasi ke-6 yang diawaki pada dasarnya akan mengendalikan sekelompok besar pesawat tak berawak yang bertempur bersama pesawat berawak tersebut. Pilot manusia di pesawat berawak akan memiliki peran yang meningkat, dari seorang petarung yang kuat menjadi seorang komandan dari seluruh pasukan pesawat tak berawak yang sangat canggih. Pada dasarnya, mereka akan berperan lebih sedikit secara langsung dan lebih banyak sebagai pengawas. Sekarang kita akan berspekulasi cukup mendalam tentang semua aspek positif dan negatif dari doktrin ini dalam beberapa menit lagi. Tapi sebelum kita melakukannya, mari pastikan kita memahami perbedaan antara wingman setia dan kendaraan udara tempur tak berawak. Karena meskipun kedua istilah itu terdengar seperti sinonim, sebenarnya tidak. Dan istilah-istilah itu sering digunakan di internet seolah-olah sama. Tapi tidak di video ini, karena kita peduli. Wingman setia atau CCA adalah kendaraan tempur udara yang dirancang untuk intelijen garis depan, serangan jarak jauh, dan berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan bagi pesawat berawak yang mengendalikannya. Kendaraan tempur udara tak berawak, meskipun sangat mirip secara desain, memiliki tingkat otonomi yang jauh lebih tinggi. Meskipun CCA juga akan mampu bertindak secara otonom jika pesawat berawak yang memimpin ditembak jatuh,
Mereka dirancang untuk berfungsi sebagai anggota struktur komando di lapangan atau di udara. UCAV akan menjalankan peran yang sangat mandiri, seperti serangan infiltrasi jauh ke dalam wilayah musuh. Untuk menyederhanakannya lagi, CCA akan dikendalikan secara real-time oleh seorang komandan, biasanya pilot yang berada di udara bersama armada CCA. Sedangkan UCAV akan mengikuti perintah sederhana dengan ketergantungan yang lebih sedikit pada masukan secara real-time. Pergi ke sana, jatuhkan muatan persenjataan ke senjata anti udara itu, pindai medan untuk pergerakan musuh, kembali ke pangkalan, dan itu adalah rangkaian perintah yang mungkin diberikan seorang komandan kepada UCAV dan hanya mengawasi perilaku pesawat tersebut sejak saat itu tanpa masukan secara real-time, kecuali jika diperlukan perubahan darurat. Akan ada banyak tumpang tindih dalam desain dan doktrin antara Loyal Wingman dan UCAV. Tetapi pada akhirnya mereka dimaksudkan untuk melayani dua peran yang berbeda. Dimulai dari desainnya, konsep Loyal Wingman sangatlah ekonomis, yang merupakan salah satu nilai jual terbesarnya. Amerika Serikat berencana untuk mengoperasikan CCA dengan kemampuan yang sebanding dengan pesawat tempur generasi ke-6, tetapi desain dan produksinya akan lebih murah karena desainnya tidak perlu menyediakan ruang untuk pilot manusia. Selain ruang fisik yang ditempati oleh manusia hidup di kokpit, kita juga tidak boleh melupakan sistem pendukung kehidupan yang harus disertakan di setiap pesawat berawak. Ini termasuk alat pernapasan untuk menyediakan oksigen bagi pilot, serta G-Suite yang mencegah kelebihan gaya gravitasi, G-Force, mengalirkan terlalu banyak darah ke otak pilot dan menyebabkan kehilangan kesadaran. Helm khusus, seluruh sistem komputer yang memantau tanda-tanda vital pilot, sistem komunikasi, dan sistem keselamatan darurat yang tetap bersama pilot jika mereka harus meninggalkan pesawat. Pilot juga membutuhkan pelatihan yang jauh lebih banyak dibandingkan mesin AI. Dan kita tidak boleh lupa bahwa pesawat tanpa awak menghilangkan faktor risiko terhadap nyawa. Sistem penunjang kehidupan menjadi berlebihan pada pesawat tanpa awak, sehingga otomatis membuatnya jauh lebih murah. Pilot digantikan oleh mesin AI yang sangat canggih dan mampu berkomunikasi dengan komandan. Dan dengan pemikiran itu, ada dua aliran pemikiran dalam bidang Loyal Wingman. Salah satunya adalah mengembangkan desain yang kurang lebih identik dengan pesawat tempur generasi ke-6, yang saat ini sedang dikembangkan, tetapi tanpa manusia di kokpit. Selain itu, desain Loyal Wingman tidak akan berbeda dari desain berawak. Setidaknya itulah yang tampaknya menjadi pendapat dari para kontraktor pertahanan. Kita akan membahas detail dari belasan desain yang sudah ada nanti. Sebagai contoh, BAE Systems membayangkan Tempest sebagai pesawat berawak maupun tanpa awak, di mana kedua versinya membentuk satu kelompok tempur. Dengan pemikiran ini, Angkatan Udara Amerika Serikat sudah memiliki hampir 30 pesaing yang mengembangkan CCA. Dan kabarnya, mereka berencana membeli sekitar 1.000 Loyal Wingman. Sebanyak 300 F-35 akan diberikan 2 Loyal Wingman untuk setiap pesawat. Dan hal yang sama juga berlaku untuk 200 pesawat penguasaan udara generasi berikutnya yang direncanakan. Untuk tujuan ini, AU Amerika Serikat berencana menghabiskan sekitar 8,9 miliar dolar hingga tahun 2029. Namun, tugas ini sangat dipertanyakan karena jumlah Loyal Wingman telah meningkat menjadi 2.000 sejak pertama kali disebutkan. Pada saat produksi benar-benar dimulai, kemungkinan pesanan akan bertambah banyak atau bahkan berkurang, tergantung pada kebutuhan AU Amerika Serikat. Bentuk kedua dari pengembangan Loyal Wingman bertujuan untuk mengembangkan CCA yang lebih kecil dan lebih terjangkau. Meskipun mereka tidak akan memiliki kemampuan seperti pesawat tempur generasi ke-6, mereka tetap akan membawa persenjataan mereka sendiri. Mereka bisa dikerahkan secara massal dan karena harganya murah, mereka akan mudah digantikan jika terjadi kehilangan, sehingga menjadi platform yang sangat baik dalam perang atrisi. Boeing Ghost Bat dan Kratos Valkyrie adalah contoh dari pengembangan CCA jenis ini. Ini akan kita bahas nanti. Pada saat ini, USAF memiliki 2 tahap rencana Loyal Wingman dan kita bisa membaginya ke dalam 2 kategori desain sesuai dengan tahap-tahap tersebut. Increment 1 CCA akan dilengkapi dengan sistem sensor dan penargetan canggih, dan mereka sebagian besar akan ditugaskan untuk membawa tambahan amunisi bagi pesawat berawak. Increment 2 CCA akan menambahkan kemampuan siluman di atas desain yang sudah ada, dan mereka akan memiliki tingkat otonomi yang lebih tinggi. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk melakukan lebih banyak misi langsung, termasuk peperangan elektronik, penekanan pertahanan udara, dan bahkan bertindak sebagai umpan bagi pesawat berawak jika memang diperlukan. Pendekatan 2 tahap ini membedakan secara jelas antara 2 kelompok desain. Hal ini pernah disinggung oleh mantan Komandan Komando Tempur Udara, Jenderal Mark D. Kelly. Pada tahun 2023, dalam sebuah wawancara, beliau mengatakan bahwa harga CCA pada dasarnya akan memisahkan mereka ke dalam 2 kategori. Satu kategori yang mungkin adalah CCA tahap 1 akan lebih murah, tetapi dibatasi untuk tugas yang berbeda pada hari yang berbeda. Kategori lainnya yang kemungkinan adalah CCA tahap 2 akan terdiri dari beberapa wingman setia yang mampu menjalankan berbagai misi dengan waktu persiapan yang singkat. Jenderal Kelly membandingkan CCA yang lebih mahal dengan F-35 dengan mengatakan, kutip, "Kita tidak mengatakan kepada F-35, hari ini kamu akan mengacaukan gelombang tertentu ini,
dan besok kamu akan mendeteksi, lalu di hari ketiga kamu akan menembak. Tidak, mereka sebenarnya menyesuaikan diri dengan apa yang perlu mereka lakukan, kutip tutup. Dan wingman setia yang lebih mahal juga seharusnya memiliki fleksibilitas seperti itu. Ketika berbicara tentang peran yang akan dijalankan oleh wingman setia dan doktrin yang saat ini sedang dibangun di sekitarnya, pemikiran pertama mungkin adalah menggunakannya sebagai umpan tembakan dan mengirim mereka ke area yang tidak akan pernah Anda kirimkan pilot manusia. Dan meskipun ini mungkin terjadi di masa depan, ini bukanlah tujuan utama mereka. Mengorbankan mereka hanya demi mengalihkan perhatian musuh bukanlah doktrin yang akan diikuti oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Setidaknya menurut mantan sekretaris USF Frank Kendall dan Mayor Jenderal Robert Scott Job. Mayor Jenderal tersebut menjelaskan bahwa dorongan untuk keterjangkauan CCA, kutip, tidak berarti ini bukan jenis platform yang dapat dikorbankan. Itu adalah kesalahpahaman umum, tutup kutip. Dan sekretaris Frank Kendall mengatakan bahwa mungkin cara terbaik untuk memperjelas hal ini adalah dengan menganggap CCA sebagai, kutip, versi yang dikendalikan jarak jauh dari pod penargetan, pod peperangan elektronik, atau senjata yang sekarang dibawa di bawah sayap pesawat berawak kita. Singkatnya, mereka tidak akan digunakan sebagai drone kamikaze, meskipun jatuhnya sebuah CCA tentu saja lebih sedikit kerugiannya dibandingkan jatuhnya pesawat tempur generasi ke-6, ke-5, atau bahkan ke-4. USAF tidak berniat untuk hanya mengerahkan mereka dalam jumlah besar untuk melindungi pesawat berawak. Mereka akan menjalankan peran yang memungkinkan mereka kembali, dan pengorbanan sembrono terhadap sebuah CCA tidak akan menjadi bagian dari doktrin. Namun, jika memang harus terjadi, tugas dari wingman tanpa awak yang setia adalah menerima serangan yang ditujukan untuk pesawat berawak. Hal ini memberikan keuntungan pertama-tama dari sisi manusia, karena pilot bisa pulang dengan selamat, dan kedua, secara ekonomi akan lebih menguntungkan karena CCA akan lebih murah daripada pesawat berawak. Meskipun angkanya tidak dipublikasikan, pada tahun 2023, mantan sekretaris Kendall mengatakan bahwa drone yang sedang dirancang akan berharga sebagian kecil dari harga F-35. Agar lebih jelas, Anda bisa membeli sebuah F-35 seharga sekitar $80 juta pada tahun 2023. Dan sebuah drone Reaper akan menghabiskan biaya sekitar $30 juta. Wingman setia seharusnya secara teori lebih murah dari keduanya. Tapi itu adalah sesuatu yang baru akan kami percaya ketika akhirnya benar-benar terjadi. Pengadaan militer bagaimanapun juga. Meskipun keterjangkauan akan menjadi faktor utama dalam pengadaan CCA, Kendall mengatakan bahwa ada bahaya jika terlalu fokus pada harga. Ketika Anda melakukan itu, kutip, Anda mulai membangun berdasarkan jumlah yang diharapkan. Padahal sebenarnya, yang Anda butuhkan adalah membangun berdasarkan kemampuan. Tutup kutipan. Intinya, CCA akan dikembangkan dengan mempertimbangkan kinerja tinggi, bukan keterjangkauan. Karena mereka bukan aset yang bisa dikorbankan, tidak peduli seberapa logisnya jika digunakan seperti itu. Doktrin wingman setia akan secara bertahap disesuaikan saat mereka diperkenalkan. Karena masih belum ada penerapan CCA yang sebenarnya dalam kehidupan nyata, sudah bisa diperkirakan bahwa beberapa hal akan berubah begitu mereka akhirnya terlibat dalam pertempuran. Pada saat yang sama, diharapkan bahwa CCA akan ditingkatkan selama masa pakainya. Sama seperti pesawat berawak, dan cara penggunaannya akan berubah tergantung pada peningkatan yang dilakukan. Untuk saat ini, mereka dibayangkan akan awalnya fokus pada misi menghadapi ancaman udara. Mereka akan digunakan untuk penyisiran pengintaian di area tertentu setelah serangan yang dilakukan oleh pesawat berawak dan drone kamikaze yang tidak dapat diambil kembali. Selain itu, mereka juga dimaksudkan untuk menjadi pengawal bagi pesawat berawak dan pesawat angkut yang kemungkinan akan melawan pesawat pencegat yang datang dan menghancurkan elemen anti udara di darat. Namun, ini baru permulaan, karena AU Amerika Serikat melihat wingman setia sebagai elemen dengan ratusan peran. CCA akan menawarkan kapasitas dan jumlah dalam pertempuran melawan lawan sepadan. Dan ini akan memungkinkan Angkatan Udara untuk mengalahkan musuh berkat biaya pesawat yang rendah, yang secara otomatis berarti supremasi di lapangan, atau lebih tepatnya di udara. Keuntungan terbesar dari hal ini akan dirasakan di medan perang Pasifik, jika perang di sana benar-benar terjadi. Di sana, CCA dapat memperluas kemampuan deteksi dan penembakan pesawat tempur dan pembom berawak, bertindak sebagai sepasang mata dan telinga tambahan yang terhubung ke pesawat induk. Dalam contoh konkret, Jenderal Kelly mengatakan bahwa tim gabungan berawak dan tak berawak di medan perang Pasifik akan memberikan dua pilihan kepada pesawat tempur berawak, melakukan perjalanan hingga batas jangkauannya atau mencapai sekitar 75% dari jangkauan maksimumnya, dan membiarkan CCA melanjutkan perjalanan lebih jauh serta menyerang target. Selain hanya menyerang target di luar jangkauan pesawat tempur berawak, CCA juga akan memperpanjang waktu bertahan di area pesawat tempur berawak, karena pesawat tersebut tidak perlu pergi hingga batas ketahanan dan jaraknya. CCA juga akan menarik perhatian dan kekuatan tembak yang seharusnya ditujukan kepada pesawat tempur berawak yang mengendalikan CCA tersebut. Namun mungkin yang paling penting, menurut Kelly, lebih banyak CCA berarti lebih banyak titik sensor dan komunikasi di lapangan.
yang sering terbukti lebih penting daripada kekuatan tembak semata. Keuntungan lain dari penggunaan CCA adalah penyederhanaan rantai deteksi hingga serangan. Pilot manusia perlu memahami lingkungan taktis dengan menggunakan indera mereka sendiri serta berbagai sensor, menyinergikan semua informasi tersebut dan membuat keputusan taktis berdasarkan hal itu. CCA akan terhubung dalam satu jaringan bersama. Ini secara fungsional akan bekerja seperti otak yang sama, tetapi dengan 6 atau 7 CCA yang berfungsi sebagai sensor otak, yang jauh lebih kuat daripada satu set sensor pada pesawat berawak tunggal. Kelly menunjukkan bahwa deteksi musuh, identifikasi, pelacakan, penggunaan senjata, dan penilaian akan melalui satu jaringan. Tetapi data tersebut dibagikan ke semua CCA, dan semuanya akan terjadi secara instan. Hal ini terutama berlaku untuk sensor elektromagnetik, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri sebagai manusia, tetapi sensor pesawat modern dapat melakukan tugas khusus tersebut. Dan jika mereka terhubung dalam jaringan di area yang cukup luas, tidak ada yang akan melewati area deteksi tanpa terdeteksi. Dan meskipun semua ini terdengar seperti sesuatu yang sangat besar, sangat keren, sangat berteknologi tinggi, dan sangat tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka, Loyal Wingman masih sangat jauh dari kenyataan. Konsep ini dalam praktiknya masih dihantui oleh beberapa masalah besar, dan mereka tidak bisa mulai dioperasikan serta dikerahkan sebelum masalah-masalah ini diselesaikan. Masalah terbesar dengan Loyal Wingman dan bagaimana mereka seharusnya beroperasi secara ideal. Sekarang kami akan mencoba menjaga pembahasan teknologi tinggi tetap ringan dan singkat agar tidak membuat Anda bosan. Tapi penting untuk dipahami bahwa Loyal Wingman belum siap, dan inilah alasannya. Masalah pertama adalah interpretabilitas dan pengalihan wewenang kendali dalam sistem multi-agen. Kedengarannya membosankan dan rumit, dan juga samar pada saat yang sama. Tapi ini juga penting. Pada dasarnya, algoritma multi-agent saat ini kurang memiliki kemampuan interpretasi dan interaksi yang diperlukan dengan pilot manusia, yang membuat mereka kesulitan menentukan kapan harus mentransfer kendali ke CCA. Hal ini terutama berlaku untuk lingkungan pertempuran yang terkoordinasi dengan ketat, dan ini bisa menjadi masalah besar dalam organisasi perang drone. Tentu saja, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menempatkan tidak lebih dari 2 wingman setia untuk setiap pesawat berawak. Tetapi idealnya, sebagai pilot tempur, Anda pasti ingin seluruh kawanan CCA berada di bawah komando Anda. Masalah kedua adalah pelaksanaan tugas. Simulasi saat ini menunjukkan tingkat kegagalan yang tinggi pada CCA di lingkungan pertempuran yang kompleks karena AI kesulitan untuk menemukan dan mengidentifikasi target dengan sukses, mengunci sasaran, dan memberikan panduan untuk senjata yang digunakan oleh pesawat berawak. Hal ini berujung pada masalah ketiga, yaitu kurangnya stabilitas algoritma AI. Dalam simulasi, jika target hilang selama proses penguncian, sebagian besar algoritma langsung berhenti total dan harus kembali ke mode pencarian, menemukan dan mengidentifikasi target lagi, lalu memulai proses penguncian dari awal. Proses ini perlu dipercepat dan disederhanakan agar CCA dapat beroperasi di dunia nyata. Namun, semua masalah ini setidaknya secara teori dapat diatasi. Masalah pertama, yaitu kurangnya interpretabilitas antara pilot dan CCA, dapat diatasi dengan menguraikan koordinasi di luar jangkauan visual dari Loyal Wingman dan dengan mengadaptasi arsitektur pembelajaran dua lapis. Secara sederhana, Loyal Wingman seharusnya memimpin operasi tempur melalui titik lintasan yang telah ditentukan, sementara pesawat berawak mengikuti di belakangnya. Dalam model ini, CCA tidak akan memiliki otonomi penuh sampai mereka terlibat atau mengunci target. Selama mereka berada di zona aman, mereka akan mengikuti rute yang telah ditentukan dan pilot manusia yang memimpin tidak akan memberikan otonomi kepada mereka. Masalah dalam mengakuisisi dan mengunci target dapat diatasi dengan memperkenalkan zona tembak, yang akan memungkinkan akuisisi target secara otomatis. Ini juga akan membantu dengan masalah nomor 3, yaitu beralih antara mode pencarian dan penguncian. Karena CCA akan secara otomatis mengunci apapun yang ada di zona tembak. Segala sesuatu di luar zona tembak dianggap sebagai zona lepas kunci. Dan jika target masuk ke zona lepas kunci, CCA akan secara otomatis menghentikan proses penguncian dan kembali ke pencarian serta akuisisi target. Jika diterapkan, model ini akan secara efektif menyempurnakan lingkungan tim berawak dan nirawak, dan penerapan yang sukses akan terlihat seperti ini. Pertama, wingman di bawah akan terbang mengikuti titik-titik jalur yang telah ditentukan, dengan pesawat berawak mengikuti di belakangnya. Saat memasuki zona tembak, segala sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi langsung dianggap sebagai ancaman dan segera memulai proses penguncian. Sementara wingman di bawah sedang mengunci target, pesawat berawak bermanuver ke posisi serang yang jaraknya lebih jauh. Dengan cara itu, pesawat berawak cukup jauh dari potensi bahaya. Tetapi berkat jangkauan rudal udara ke udara modern yang akan dipandu oleh CCA, pesawat itu tetap dapat mengenai target. Jika target hilang, Loyal Wingman segera kembali ke mode pencarian dan mencoba menemukannya serta menguncinya lagi.
Ia akan mencoba ini berulang kali dalam jangka waktu tertentu. Jika gagal menemukan target, maka dianggap target hilang, dan jika berhasil menemukannya, ia akan mencoba mengunci lagi. Pesawat utama menunggu selama proses ini. Setelah penguncian berhasil, pesawat utama meluncurkan misil. Loyal Wingman bukan pesawat berawak yang menjalankan panduan relay untuk misil tersebut. Serangan tidak berhasil, ia mengunci target lagi. Pesawat utama berpindah posisi dan meluncurkan misil lain, lalu mengulangi proses ini hingga target hancur. Setelah itu, kedua pesawat melanjutkan penerbangan ke titik terobosan sesuai dengan titik-titik jalur, menyelesaikan misi terobosan. Ini adalah contoh satu Loyal Wingman yang bekerja bersama pesawat berawak dalam lingkungan yang kooperatif. Sekarang bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah kawanan. Namun, masalah-masalah yang telah disebutkan masih sangat nyata, dan para insinyur persenjataan di seluruh dunia saat ini sedang berusaha memecahkannya dengan berbagai cara untuk semua desain mereka. Berbicara tentang desain, berikut adalah berbagai desain Loyal Wingman terkemuka dari seluruh dunia. Boeing MQ-28 Ghost-Bat. Ghost-Bat adalah desain dari Australia yang telah lama dikagumi oleh Amerika, Polandia, dan Angkatan Udara Kerajaan. Tetapi kemungkinan besar akan diperkenalkan ke dalam layanan Angkatan Udara Australia sebelum dipertimbangkan untuk dikirim ke luar negeri. Desain ini dibayangkan sebagai opsi yang sangat terjangkau dan akan cocok dengan inkrimen 1 CCA, yaitu CCA murah yang bisa Anda korbankan jika memang harus demikian. Setidaknya 8 prototip telah dibuat, dengan beberapa lainnya sedang dirancang saat ini. Dan rangka pesawatnya telah diuji secara ekstensif selama beberapa tahun terakhir, menjadikannya mungkin sebagai desain Loyal Wingman paling canggih yang ada saat ini. Dan memang harus diakui, standar ini cukup rendah, karena sebagian besar desain masih dalam tahap perancangan, dengan hanya beberapa yang sampai ke tahap pengujian. Tapi kita akan bahas lebih lanjut nanti. Ghost-Bat adalah wingman siluman yang dirancang untuk mendampingi F-35A, FA-18F, E-7A, dan pesawat tanker KC-38. Ide terakhir itu sangat menarik bagi para desainer karena kendaraan tanpa awak bisa digunakan secara luas untuk mengawal pesawat yang tidak memiliki pertahanan kinetik sendiri. Meskipun dikabarkan mampu bertindak secara mandiri, Ghost-Bat kemungkinan besar akan berada di bawah kendali pesawat induk yang terutama digunakan untuk pengintaian, pertempuran, dan menyerap tembakan. Blok Ghost-Bat saat ini, Blok 1 telah diuji secara ekstensif untuk operasi siang dan malam hari. Dan Ghost-Bat telah menunjukkan jangkauan lebih dari 2.300 mil atau 3.700 km pada penerbangan subsonik tinggi, yang memungkinkannya untuk mengikuti jet tempur berawak seperti F-35A dan FA-18F. Selain dari jangkauannya, Boeing juga sangat puas dengan kemampuan manuvernya, karena pesawat ini ternyata semanuver pesawat tempur berawak. Sekarang, berbeda dengan sebagian besar desain siluman yang mengandalkan berbagai metode untuk meminimalkan penampang radar pesawat, termasuk penggunaan material penyerap radiasi, bentuk dan ukuran Ghost-Bat sudah cukup untuk membuatnya sulit terdeteksi. Rangka pesawat ini hanya sepanjang 11,7 meter atau 38,5 kaki, dengan lebar sayap 7,3 meter atau sekitar 1 inci kurang dari 24 kaki. Sebagai perbandingan, F-22 yang merupakan pesawat tempur multirole paling siluman pada saat desainnya dibuat, hampir 2 kali lebih besar dalam kedua aspek tersebut. Ghost-Bat juga dilengkapi dengan sensor, sistem pemrosesan, dan mesin AI yang masih dirahasiakan. Namun, menurut para insinyur di Boeing, kemampuan sensoriknya adalah kekuatan terbesar dari desain ini. Ini juga menjadi asal-usul namanya. Ghost-Bat adalah spesies kelelawar asli yang hidup di Australia. Mereka sering berburu secara berkelompok, mirip dengan kawanan drone, dan tidak seperti kebanyakan kelelawar yang hanya mengandalkan ekolokasi, Ghost-Bat memiliki penglihatan yang sangat baik. Mereka memiliki rangkaian sensor yang sangat baik jika kita menggunakan istilah penerbangan, dan hal yang sama juga berlaku untuk desain CCA dengan nama yang sama. Menariknya, ini adalah pesawat tempur pertama yang dikembangkan di Australia dalam lebih dari setengah abad. Dan keputusan untuk benar-benar fokus pada proyek ini sekarang tampaknya merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Penerbangan uji coba pertama yang berhasil dilakukan pada tahun 2021. Dan hal itu langsung menarik perhatian Angkatan Udara Amerika Serikat dengan penandatanganan perjanjian proyek pesawat tempur kolaboratif pada tahun 2023 untuk meningkatkan kerjasama dalam proyek tersebut. Angkatan Udara Amerika Serikat mungkin ingin mengakuisisi desain tersebut di masa depan. Dan jika mereka melakukannya, mereka ingin masukan mereka dipertimbangkan. Meskipun awalnya dibayangkan sebagai CCA pengintaian dan pengawasan, diumumkan pada tahun 2024 bahwa Ghost-Bat dapat dipersenjatai di masa depan. Hal ini terbukti benar pada tahun 2025 ketika Ghost-Bat menghancurkan drone target uji dengan rudal AIM-120 saat bertindak sebagai wingman tingkat bawah untuk E-7 dan FA-18F Super Hornet. Ini adalah penembakan pertama rudal udara ke udara AIM-120 jarak menengah canggih oleh pesawat tak berawak dalam sejarah. Selama uji coba ini, yang terjadi setelah akumulasi lebih
lebih dari 100 jam uji terbang pada berbagai prototip, Ghostbat menunjukkan kepada seluruh dunia bagaimana CCA dapat beroperasi dalam kondisi ideal. Seorang operator peluncuran dan pemulihan mengawasi lepas landas, setelah itu kendali diserahkan kepada operator di atas E7. E7 memerintahkan Ghostbat untuk terbang dalam formasi tempur bersama Super Hornet. Dengan ketiga pesawat tersebut terus-menerus bertukar informasi. Super Hornet mengidentifikasi dan melacak drone target, memberitahu Ghostbat tentang posisi dan lintasan drone tersebut, dan setelah menerima otorisasi dari E7, Ghostbat mengambil posisi, meluncurkan IM-120 dan membimbingnya ke target. Drone target berhasil ditembak jatuh, dan hal ini menjadikan Ghostbat sebagai pesawat tempur tak berawak kedua yang pernah menembak jatuh target menggunakan rudal udara ke udara jarak jauh di luar jangkauan visual. Ucaf pertama yang pernah melakukan hal itu adalah Beirat Gazelma. Menariknya, hanya 4 perintah yang pernah diberikan kepada Ghostbat. Lepas landas, melakukan patroli udara tempur, mencegah target, mempersenjatai, dan menembakkan rudal. Desain yang penuh potensi ini rencananya akan diperkenalkan ke Angkatan Udara Kerajaan Australia pada tahun 2028. Namun dengan minat besar dari Amerika Serikat dan Inggris, jadi diperkirakan Australia tidak akan menjadi satu-satunya negara yang menerbangkan pesawat ini di masa depan. Hellcats. Warrior Cats Warrior India, CAT yang merupakan singkatan dari Combat Air Teaming System, saat ini sedang dikembangkan bersama Hindustan Aeronautics Limited, adalah wingman setia yang dirancang mirip, setidaknya di atas kertas, dengan Ghostbat. Namun, dengan pendekatan praktis yang sepenuhnya berbeda. Berbeda dengan pendekatan masuk akal Angkatan Udara Amerika Serikat, yaitu jangan sampai kehilangannya kecuali memang terpaksa, CATS dirancang dengan konsep yang siap dikorbankan. CCA ini akan beroperasi baik dalam mode yang dapat diambil kembali maupun yang tidak dapat diambil kembali. Dikendalikan oleh pesawat induk, yang bisa berupa Jaguar, Su-30 Thais, atau desain AMCA dan TED-BF. Yang keduanya masih dalam tahap pengembangan. Warrior akan mampu lepas landas dan mendarat di kapal induk. Hal ini sangat penting bagi India pada saat perancangannya, karena negara tersebut kini menginvestasikan jumlah yang sangat besar ke dalam kapal induk. Mirip dengan Ghostbat, tugas utamanya adalah pengintaian, pengawasan, menyerap tembakan musuh untuk melindungi pesawat induk, menyerang musuh, dan menabrak target dengan persenjataannya sudah diaktifkan. Ini adalah strategi yang benar-benar didukung oleh pimpinan Angkatan Udara India, dan dalam peran pengorbanan ini, Warrior akan terbang hingga 800 km jauhnya untuk mencoba menabrak sesuatu. Untuk memperjelas, jangkauannya hanya sekitar 350 km jika digunakan dalam peran yang bisa diambil kembali. Pesawat ini juga akan berperan dalam pertempuran tidak langsung, menggunakan perangkat sensor dan alat pengacau untuk pengintaian dan peperangan elektronik. Namun dalam peran tempur aktif, ini bisa dikerahkan dengan 2 senjata anti pesawat cerdas DRDO, serta 2 rudal udara ke udara di luar jangkauan pandang atau 2 rudal jarak pendek. Namun, Warrior hanyalah bagian dari program CATS yang akan datang di India, yaitu kumpulan aset udara tempur yang seharusnya digunakan secara bersamaan. Ada CATS Hunter, yaitu drone pembawa amunisi yang dapat diambil kembali dan bisa dikerahkan dari pesawat berawak. Ini secara efektif akan memperluas jangkauan setiap rudal yang diluncurkan dari udara. Desain serupa lainnya adalah CATS Alpha Swarm Carrier yang dapat menjangkau area seluas 60 mil setelah diluncurkan dari pesawat induk sebelum secara otonom mengidentifikasi target dan menyerangnya dengan drone Switchblade miliknya sendiri. Semua ini menunjukkan bahwa CATS Warrior adalah bagian dari kelompok desain yang lebih besar. Semuanya mirip dan tidak ada satupun yang benar-benar tahu apa mereka sebenarnya. Warrior seharusnya melakukan uji terbang perdananya pada akhir 2025. Namun ini ditunda hingga 2027 karena masih ada beberapa masalah yang sedang diperbaiki. Warrior juga mungkin akan hadir dalam berbagai ukuran dengan model tiruan yang berkisar dari 9 hingga 3 meter panjangnya. Kalau dijelaskan seperti itu, sepertinya India masih punya jalan panjang sebelum memperkenalkan Loyal Wingman pertama di negaranya. Airbus Wingman. Hal serupa juga bisa dikatakan untuk Airbus Wingman, yang merupakan Loyal Wingman yang saat ini sedang dikembangkan oleh Airbus, sudah jelas dari namanya, bukan? Utamanya ditujukan untuk digunakan oleh Angkatan Udara negara-negara Eropa, khususnya Angkatan Udara Jerman dan Spanyol, dengan Angkatan Udara Italia sebagai pengguna potensial lainnya. Wingman adalah pesawat rancangan yang sangat besar, dengan panjang 15,5 meter atau 50 kaki 10 inci, dan lebar sayap 12 meter atau sekitar 39 kaki. Pesawat ini akan dilengkapi dengan sensor dan sistem siluman terbaik, serta sepenuhnya diterbangkan oleh kecerdasan buatan. Secara teori, pesawat ini dirancang untuk mendampingi Eurofighter Typhoon sebagai Loyal Wingman,
Tetapi pesawat tempur lain yang digunakan di seluruh Eropa juga akan bisa menggunakannya. Dan daftar itu termasuk F-35 Dassault Rafale dan Saab Gripen. Penggunaan wingman sebagai pesawat pengawal untuk pesawat angkut A400M Atlas dan pesawat tanker A330M RTT juga sedang direncanakan. Berbeda dengan beberapa desain lain, wingman tidak akan pernah memiliki otonomi penuh, karena pesawat komando selalu memiliki otoritas pengambilan keputusan akhir dan kendali penuh atas misi. Selain itu, tidak banyak yang diketahui tentang wingman, karena ini adalah desain yang benar-benar baru. Konsep ini baru terungkap pada tahun 2024, yang berarti kita tidak akan melihatnya diperkenalkan hingga tahun 2030-an paling cepat. Desain Amerika. Valkyrie adalah, bersama dengan Ghost-Bat, desain yang paling mendekati kenyataan. Dikembangkan oleh perusahaan teknologi Amerika, Kratos, pesawat ini dirancang khusus untuk mengawal F-22 dan F-35 selama misi tempur, memberikan mereka lapisan tambahan keamanan dan pengawasan. Setidaknya ada 5 variasi dari desain ini, tetapi hanya 3 yang diketahui publik. XQ-58 saat ini sedang diuji dan secara resmi telah dipesan oleh Korps Marinir Amerika Serikat. Dan ada juga MQ-58B yang merupakan varian peperangan elektronik dari Valkyrie, yang akan berfungsi terutama sebagai respons terhadap pertahanan anti-udara berbasis darat milik musuh. Untuk membersihkan langit bagi F-35, Valkyrie kurang lebih seukuran dengan Ghost-Bat dengan panjang 9,1 meter atau 30 kaki, rentang sayap 27 kaki atau 8,2 meter, dan kapasitas bom internal sebesar 600 pon atau 272 kg. Selain itu, pesawat ini juga memiliki kapasitas hardpoint sayap eksternal yang sama untuk rudal. Valkyrie akan mampu mendekati kecepatan Mach 1 dengan kecepatan maksimum sedikit di atas 1000 km atau 651 mil per jam. Tapi yang benar-benar mengesankan adalah jangkauannya, yaitu sekitar 5.600 km atau 3.500 mil, mengalahkan semua desain loyal wingman lainnya. Selama beberapa tahun terakhir, Valkyrie telah berhasil diuji berkali-kali, menunjukkan kemampuan tempurnya dan kemampuannya untuk terbang dalam formasi. Bersama dengan 2 pesaing strategis terbesarnya, Rusia dan Tiongkok, Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak berinvestasi dalam pengembangan CCA. Jadi tidak mengherankan jika Valkyrie hanyalah puncak gunung es di sini. General Atomics XQ-67A adalah desain lain, salah satu dari sangat sedikit yang memang tidak dirancang untuk peran tempur langsung. Wingman tingkat bawah ini akan terbang jauh di depan pesawat induknya dan mengirimkan data pengintaian kembali. Masih belum jelas apakah pesawat ini akan membawa senjata, tetapi diduga tidak akan membawanya. XQ-67A melakukan penerbangan pertamanya pada awal tahun 2024 dan langsung diakui sebagai pendekatan cerdas dalam desain pesawat. Mirip dengan bagaimana ada banyak varian berbeda dari tank Sherman yang dibangun di atas sasis yang sama, Laboratorium Pencarian Angkatan Udara mengenali sasis 67A sebagai sesuatu yang dapat mereka gunakan untuk membangun loyal wingman lainnya. XQ-67A dianugerahi kontrak sebagai bagian dari Increment 1 yang telah disebutkan sebelumnya. Dan berdasarkan desainnya, General Atomic mulai mengerjakan YFQ-42. Juga dikenal sebagai Dark Merlin, YFQ-42 menggunakan bodi yang sama, tetapi dilengkapi untuk misi pertempuran udara ke udara guna mendukung F-22, F-35, dan F-47 yang direncanakan. Yang tentu saja kami juga punya videonya. Rangka pesawatnya dimodifikasi untuk manuver yang lebih baik, karena ini memang merupakan CCA tempur langsung. Badan pesawatnya sedikit lebih panjang, sayapnya sedikit lebih tipis, dan jelas ada ruang senjata internal, yang seharusnya dipersenjatai dengan rudal udara ke udara AIM-120. Penerbangan uji coba pertama berhasil dilakukan pada musim panas tahun 2025. Dan karena Dark Merlin sangat hemat biaya, diperkirakan ratusan unit akan diproduksi sebagai bagian dari pendekatan misi tunggal berbiaya rendah. Andral YFQ-44 yang juga dikenal sebagai Fury adalah desain wingman tingkat bawah yang bahkan lebih baru. Awalnya dibayangkan untuk berfungsi sebagai platform agresor, menggantikan pesawat musuh selama latihan perang militer. Kemungkinan besar pesawat ini akan dikembangkan dengan pola pikir yang sama seperti Dark Merlin. Fury sangat kecil, dengan panjang 20 kaki dan lebar sayap 17 kaki. Itu sekitar setengah ukuran F-16. Tapi pesawat ini sangat lincah karena bisa menahan hingga 9G paling tinggi dibandingkan desain loyal wingman lainnya. Dan semua itu pada kecepatan mendekati Mach 1. Pesawat ini akan dilengkapi dengan 2 rudal AIM-120, namun masih jauh dari tahap produksi karena uji terbang pertamanya baru dilakukan pada Oktober 2025. Namun, desain loyal wingman Amerika terbaru adalah Northrop Grumman YFQ-48 Talon Blue, atau yang lebih dikenal dengan nama Talon.
Sepertinya hampir semua pihak sedang berlomba-lomba mendapatkan kontrak pertahanan CCA di Amerika Serikat. Dan desain terbaru ini baru saja diperkenalkan pada Desember 2025. Penawaran awal Northrop Grumman untuk CCA Increment 1 ditolak oleh Angkatan Udara karena ukurannya terlalu besar dan terlalu mahal. Berdasarkan masukan ini, Talon pun lahir. Sekitar 1000 pon atau 50% lebih ringan dari desain aslinya, Talon diperkirakan akan melakukan penerbangan pertamanya pada musim panas 2026, dan kemungkinan besar akan menjadi CCA untuk pertempuran langsung. Namun saat ini belum banyak informasi lain yang diketahui tentangnya. Loyal Wingman Rusia. Tentu saja, Rusia tidak ketinggalan untuk ikut dalam tren yang sama dengan setidaknya 2 desain, salah satunya adalah Sukhoi S-70 Okhotnik B. Okhotnik adalah yang terbesar dari semua desain CCA yang telah disebutkan sejauh ini, dengan berat lepas landas maksimum 25 metrik ton atau sekitar 55.000 pon. Berkat bentang sayapnya yang mencapai 20 meter atau 65 kaki, dan mesin turbofan AL-41F yang sangat mirip dengan mesin yang digunakan pada Su-27. Memiliki jangkauan tempur yang mengesankan sekitar 3.000 km atau sekitar 1.900 mil dengan kecepatan mendekati Mach 1. Semua itu sambil membawa 2.000 kg amunisi berpemandu dan tidak berpemandu. Okhotnik dirancang untuk menjadi rekan setia bagi Su-57 dan sejauh ini kinerjanya dalam tugas tersebut sangat buruk, sehingga sebuah Su-57 terpaksa menembak jatuh rekan setianya sendiri pada tahun 2024. Selama uji terbang, Okhotnik kehilangan kontak dengan pengendali darat dan langsung menuju wilayah Ukraina. Setelah gagal mengendalikan kembali, Su-57 terpaksa menembak jatuh rekan setianya sendiri, Hantu. Secara keseluruhan, jelas bahwa mesin AI yang menggerakkan Okhotnik belum siap untuk dikembangkan. Desain Loyal Wingman Rusia lainnya adalah Kronstadt. Kron yang berarti guntur dalam bahasa Rusia dan di hampir semua bahasa Slavia lainnya kecuali Slovakia dan Ceko. Saya sempat berpikir, tunggu dulu, tidak, itu tidak benar. Mereka mengucapkan Kron. Ada fakta linguistik menarik untuk Anda. Thunder diperkenalkan pada tahun 2020 dan dirancang untuk beroperasi bersama Su-35 dan Su-57. Pesawat ini akan membawa 4 rudal udara ke permukaan KH-38 serta rudal berpemandu ISDILI 85 dan bom berpemandu. Hal paling menarik dari pesawat ini, dan ini adalah sesuatu yang tidak benar-benar kita lihat pada CCA lain, adalah kemampuannya untuk mengendalikan sekelompok 10 unit drone serang Bolnier yang diluncurkan dari platform lain, yang menambah satu lapisan lagi dalam cerita pengendalian drone pada CCA. Grom tidak sebesar Okhotnik secara fisik karena ukurannya hampir setengah dari ukuran dan berat Okhotnik. Tetapi sejauh ini tampaknya Grom jauh lebih berkembang. Pada tahun 2022, perwakilan Kronstadt mengonfirmasi bahwa kontrak pengembangan telah ditandatangani dengan pemerintah Rusia. Dan sangat mungkin bahwa uji terbang pertama sudah dilakukan. Kami tidak bisa memastikan hal itu karena Rusia tidak terlalu transparan dengan informasi pengembangan senjata. Pengembangan rahasia Tiongkok. Tiongkok adalah yang paling tertutup di antara semua kekuatan militer besar dalam hal pengembangan Loyal Wingman. Hal ini mungkin menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh para pemimpin Amerika sebelum tidur. Mengingat bahwa sejauh ini Tiongkok telah menunjukkan kapasitas terbesar untuk produksi massal drone di antara semua militer besar. Hanya ada satu desain yang benar-benar kita ketahui, yaitu Feihong 97A. Loyal Wingman ini dirancang untuk mendampingi jet tempur J-20 dan terutama berfokus pada peperangan elektronik, menekan pertahanan udara musuh dengan tindakan balasan elektronik. Namun pesawat ini juga akan digunakan sebagai aset pengintaian, dan karena dapat membawa hingga 8 rudal udara ke udara, kita harus mengasumsikan bahwa peran tempur langsung juga direncanakan. Pendahulunya, FH-97 mampu meluncurkan FH-901, jadi wajar untuk mengasumsikan bahwa 97A juga dapat melakukan hal yang sama. Perbedaan terbesar antara keduanya adalah FH-97 dikhususkan untuk serangan darat, sedangkan FH-97A didesain ulang untuk pertempuran udara ke udara. Kedua desain tersebut memiliki elemen siluman, dan keduanya dilengkapi dengan sistem penargetan yang sama seperti yang digunakan oleh J-20 dan J-35 Tiongkok serta F-35 Amerika. Kedua desain tersebut diklaim dapat mencapai Mach 2,5 dan memiliki jangkauan tempur sekitar 2.400 km atau 1.500 mil. Selain itu, sisanya masih menjadi misteri. Hal yang sama juga berlaku untuk Anjian, Darksword, sebuah desain Loyal Wingman yang telah dikembangkan setidaknya sejak tahun 2006. Desainnya baru muncul di depan publik pada tahun 2018, dan itu pun hanya berupa demonstrator berukuran penuh, bukan pesawat aslinya. Tidak ada yang benar-benar diketahui tentangnya selain bentuk kasar dan rekayasanya. Platform berbentuk kerucut dengan kanard, sayap penyapu ke belakang, dan satu mesin. Dan itu saja yang bisa dikatakan tentang Tiongkok. 5 drone lainnya terlihat melalui citra satelit saat gladi resik untuk parade Hari Kemenangan 2025 di Beijing. Namun tidak ada yang diketahui tentang mereka karena kita hanya memiliki sebuah gambar.
dan tidak mungkin untuk memastikan apakah mereka memang dirancang untuk peran Loyal Wingman. Anchor 3 milik Turki. Ada kemungkinan bahwa dari semua desain yang dibahas dalam video ini, Anchor 3 akan menjadi yang pertama mulai dioperasikan oleh militer. Dan itu tidak akan mengejutkan bagi mereka yang mengikuti perkembangan drone Turki. Turki adalah salah satu produsen drone militer terkemuka di dunia, dan telah membuat kemajuan besar dalam pengembangan teknologi drone selama lebih dari 1 dekade. Jadi tidak mengherankan jika TAI Anchor 3 milik mereka berada pada posisi yang sangat baik dalam persaingan ini. Desain Loyal Wingman melakukan penerbangan pertamanya pada akhir tahun 2023 dan kurang dari setahun kemudian berhasil melewati uji tembak langsung. Hanya sebulan setelah uji coba itu, sebuah Anchor 3 yang dipersenjatai dengan rudal jelajah menjadi drone pertama dalam sejarah yang dikendalikan oleh pesawat lain sebagai Loyal Wingman. Ini terjadi sekitar setahun sebelum uji coba Ghost Pets dengan hasil yang kurang lebih sama. Pada awal tahun 2025, satu prototipe melakukan misi pengeboman uji coba yang berhasil, menunjukkan kemampuan udara ke darat dan udara ke udara. Anchor 3 mungkin adalah Loyal Wingman yang paling maju selain Ghost Bat. Jejak radarnya sangat rendah, dapat terbang hingga 10 jam, dan kemampuan terbang di ketinggian tinggi memungkinkan misi jarak jauh. Jangkauan tempurnya tidak terlalu mengesankan, karena diperkirakan antara 750 hingga 1075 km, atau antara 466 hingga 668 mil. Dan Anchor 3 tidak dapat melebihi Mach 0,7 dalam jangkauan tersebut. Namun daya tahannya, keragaman persenjataannya, dan fakta bahwa sejauh ini sudah terbang dalam formasi bersama pesawat berawak tetap menjadikannya desain Loyal Wingman yang sangat mengesankan. Pesawat ini dapat beroperasi di luar jangkauan penglihatan platform induknya, dan jika diperlukan dapat beroperasi sepenuhnya secara otonom, sesuatu yang tidak dimiliki oleh beberapa desain lainnya. Setelah melewati semua uji coba dengan hasil yang sangat baik, Anchor 3 sekarang sudah diproduksi secara penuh. Beberapa unit pertama diperkirakan akan mulai digunakan tahun ini. Namun, lebih banyak unit akan dikembangkan paling lambat pada tahun 2028, dan kemungkinan besar kita akan melihatnya digunakan lebih awal dibandingkan desain lain yang telah kita bahas sejauh ini. Ada juga Bayraktar Kiza 5 yang telah disebutkan sebelumnya, sebuah drone yang dirancang khusus untuk ditempatkan di kapal induk laut pertama negara itu, TCG Anadolu. Meskipun itu adalah tujuan utamanya, Kiza 5 juga dirancang dengan mempertimbangkan peran Loyal Wingman. Dan pada tahun 2023, drone ini menunjukkan kemampuannya dengan terbang dalam formasi bersama F-16C Turki. Ini adalah CCA yang bahkan lebih kuat dalam hal muatan senjata, karena dapat dilengkapi dengan berbagai macam rudal udara ke udara dan udara ke permukaan, serta belasan jenis bom yang berbeda. Namun daya tahannya tidak mendekati Anchor 3 dengan waktu bertahan di udara hanya sedikit lebih dari 3 jam. Armada kecil pertama Kizomas akan dikirimkan pada tahun 2026, namun kecil kemungkinan mereka akan langsung berperan sebagai pesawat pendamping Loyal. Sebaliknya, mereka akan menempati hanggar kosong di Anadolu yang awalnya dimaksudkan untuk menampung F-35 Lightning II yang sudah dibayar oleh Turki. Namun, Amerika Serikat memblokir pengirimannya karena Turki membeli sistem rudal S-400 dari Rusia. Tujuan utama Kazalma adalah untuk mengisi kekosongan peran F-35 di atas kapal induk tersebut. Kesimpulan. Jadi, dengan semua yang telah dikatakan, jelas bahwa kita akan melihat demonstrasi nyata pertama dari pesawat pendamping Loyal dalam dekade berikutnya. Dan mungkin bahkan beberapa penempatan tempur konkret dengan desain paling canggih, seperti Anchor 3 dan Ghost Bat. Sebagian besar militer yang mengembangkan CCA bertujuan untuk menerbangkannya bersama generasi pesawat berikutnya yang diperkirakan akan mulai beroperasi sekitar tahun 2040. Jika mereka tetap sesuai jadwal, dalam waktu kurang dari 20 tahun, kita kemungkinan akan melihat pesawat tempur baru yang didukung oleh pesawat tanpa awak, bahkan mungkin seluruh kawanan pesawat tersebut, yang akan membuka pintu bagi strategi pertempuran udara yang terus berubah. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.